memang di sini banyak mobil bertonase besar. Kalau seperti di sini bisa diviralkan. Kalau sekitar 5 tahun yang lalu mungkin ada. Mungkin 5 tahun yang lalu ya. Lalu ada habis itu bulan-bulan kemarin bulan puasa tuh bertonase besar sampai 70 ton ada. Karena mesin PLN itu pindah dari sini ke Siantar ke Kaltara sama ke Dumai. Banyak 8 unit. Ini dalam artian mobil bertonase besar kan itu setiap hari lewat sini atau memang karena ada momen tertentu seperti pemindahan mesin dan segala macamnya. Kalau yang bertonase besar kebetulan ada momen tertentu aja. Oh, bukan tiap hari ya? Kalau dulu mungkin waktu masih PLT aktif, mungkin yang angkut jenis Fuso itu mungkin bertanggung besar. Cuman PLT itu kan sudah tidak aktif lagi dari 2016. 2016 PLTU sudah tidak aktif Sekarang diganti menjadi apa pelet. Pelet makanan kan? Bukan, itu bahan briket nanti apa pemanas ruangan. Oh, ini akan untuk briket yang briket dari briket sepatu itu. Oh, yang dari ini arang-arang ini. Nah, itu kebetulan bahan bakunya itu dari semperan. Jadi kami dari KPAI datang ke Jambi untuk mengawal kasus yang melibatkan SF, ya, anak SF, siswi SMP. Jadi seperti kita ketahui bahwa kasus ini kan sudah dimediasi oleh Polda Jambi, ya. Dalam hal ini Reskrim Sus, ya, sudah dimediasi dengan cara mempertemukan Pemkot Jambi yang diwakili oleh Kabid Hukum Pak Tempa, juga pihak SF, juga orang tuanya, ya, juga ada saksi-saksi, ya. Jadi KPAI mengapresiasi inisiatif Polda Jambi yang kemudian penting ya, tolong jangan di skip. Saripah yang dilaporkan sama Pemkot Jambi gara-gara mengkritik wali kota, laporannya udah dicabut. Yang dilaporkan mereka katanya bukan karena kritikannya ke wali kota, ya, tapi karena isinya ada iblis dan Fir'aun semua. Sekarang ginilah, kalau kalian mendengarkan rakyat, nggak mungkin rakyat bakal ngata-ngatain kalian. Kenapa sampai ada keluar kata iblis Fir'aun? Karena kalian nggak mendengarkan. Buat yang nggak tahu kisah Fir'aun itu memang raja yang nggak pernah mendengarkan apa kata rakyatnya. Akhirnya dia mati tenggelam kemakan pasir, dan mayatnya sampai sekarang abadi, ya. Kita harus fokus sama bapak satu ini, ya, karena dia merangkul 2 jabatan. Nggak tahulah ini bisa atau enggak, ya, tapi emang dia kabag hukum Pemkot Jambi, dia juga jaksa, bisa dua-dua, ya. Berarti gajinya double, ya. Siapa yang bayar gajinya? Ya rakyat yang dia laporkan. Kalian tahu nggak, sampai ada satu video aktivis nyiram air ke orang-orang pejabat yang lagi dia datangin. Kalian nggak percaya ini videonya? Pejabat kita semua berdoa dengan air ini semua terbuka hatinya. Jadi itu adalah katanya air doa. Air yang udah didoai sama masyarakat dan disiram ke para pejabat supaya mereka mau mendengarkan dan terbuka hatinya. Ini dia aktivisnya. Sampai segitunya loh rakyat nggak didengarkan. Nggak bisa dipidana karena menghina lembaga negara. Apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana karena menghina warganya secara umum? Sering kan kita dengar pejabat bilang masyarakat kita masih bodoh, masih malas, kebanyakan ngeluh, bangsa nyinyir, kritik doang, nggak ada solusi. Terus gimana kalau lembaga menghina dirinya sendiri? Perilaku korup, kerja asal-asalan, termasuk bikin undang-undang tidak transparan. Jangan sampai rancangan kitab undang-undang hukum pidana menjadi hewan liar yang sengaja dilepas, menerkam siapa saja, semua bisa kena, kecuali tuannya sendiri. Ketua RT paparkan historis masalah dan kondisi terkini lingkungan rumah Nenek Hafsah yang viral. Persoalan kerusakan rumah Nenek Hafsah yang diperjuangkan siswi SMP di kota Jambi berinisial SFA agar dapat ganti rugi dari perusahaan masih berlanjut. Belum ada titik terang apakah usaha sang cucu SFA itu berhasil. Di media sosial, SFA bercerita kerusakan rumah neneknya akibat aktivitas mobil bertonase besar yang melewati depannya. Dinding rumah dan sumurnya menjadi rusak. Ketua RT Zainal Arifin bertutur di sekitar rumah yang berlokasi RT 24, Kelurahan Payo Selincah, Kota Jambi, itu memang terdapat beberapa perusahaan.
Di antara perusahaan itu ada PT RPSL yang dahulu menghasilkan listrik dari PLTU. Kini perusahaan itu alih fungsi menjadi pabrik pelet hingga PLTG milik PLN. Berikut wawancara eksklusif jurnalis Tribun Jambi bersama Ketua RT 24 Payo Selincah, Zainal Arifin. Benar di sini banyak mobil bertona sebesar 50-70 ton lewat, Pak? Kalau 5 tahun yang lalu memang ada, dan bulan puasa kemarin juga ada. Mereka memindahkan mesin PLTG ke Kaltara dan Dumai, kata Ketua RT tersebut. Mobil bertona sebesar itu hanya momen tertentu, jadi tidak tiap hari lewat sini. Dulu, waktu PLTU di sini masih aktif, memang mobil bertona sebesar sering lewat sini. Namun, semenjak PLTU tutup 2016 silam, sudah tidak ada lagi mobil bertona sebesar lewat. PLTU sekarang berganti menjadi pabrik pelet atau bahan baku pemanas ruangan, di mana bahan baku pelet ini dari seberan kayu. Mobil pengangkut bahan baku dan pelet inilah yang kini lewat. Beratnya sekitar 7-8 ton. Jika ditambah berat mobil, jadi sekitar 10 tonan. Dalam satu hari bisa 50 mobil yang lewat. Tutur Ketua RT Syarifah. Apakah aktivitas mobil ini mengakibatkan dampak negatif bagi rumah warga, seperti retak-retak dan sebagainya? Ada beberapa rumah yang bersinggungan langsung dengan aktivitas kendaraan ini. Dalam arti kata, rumahnya persis berada pinggir jalan yang dilalui mobil ini setiap hari. Sepengetahuan saya, hanya rumah Nenek Hafsah yang mengalami kerusakan, sedangkan rumah yang lain hanya mengeluhkan debu saja, kata Ketua RT. Benar ya, rumah Nenek Hafsah ini rusak karena aktivitas mobil yang lewat? Itu yang saya tidak tahu, kata Ketua RT. Kalaulah rusaknya karena dampak mobil, tentu rumah yang lain juga rusak, karena jaraknya ke jalan kurang lebih sama. Permasalahan rumah rusak ini kan sudah dari 10 tahun yang lalu ya? Ya, dulu itu masih ada pembangkit listrik tenaga uap dan gas. Dan memang ada beberapa rumah yang rusak, jawab Ketua RT. Namun, di tahun 2017, sudah ada bedah rumah yang dilakukan PLN, termasuk rumah Nenek Hafsah.